وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam santunku buat para sahabat-sahabat tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini agar sampai kepada akhiratnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di subuh yang indah ini dengan tema judul Sedetik Menuju Akhirat. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibnu Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok gak nikmat. Tapi dia sadar, kok gak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibnu Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatrukidz dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati, antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih, kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya, malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rabb, dia sudah meminta-minta kepada engkau, tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang dari Bandung ya, tuan rumah ya. Persiapan untuk menghadapi akhir zaman.
Senjata akhir zaman. Tidak cukup iman biasa, nggak cukup pengetahuan biasa. Kan pengetahuan kita selama ini baru di syariat. Ya, syariat. Harus hijrah ke thariqat, harus hijrah ke hakikat. Nanti disempurnakan Allah ma'rifat. Ma'rifat apa nih? Ma'rifatur ruh. Ma'rifat ruh, mengenal ruh. Bukan hanya jiwa, ma'rifatun nafs, bukan hanya kolbu, tapi sudah sampai kepada ma'rifat ruh. Karena ruhlah satu-satunya pintu mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh itu tidak berpikir, dia cuma memandang. Yang tidak boleh itu memikirkan Allah dengan akal. Jadi kita kalau pasangannya kalau dibuat ya, mau dibuat pasangannya, badan ibadat, ibadat yang zahir. Akal apa amalnya? Amalnya fikir. Kolbu apa amalnya? Zikir. Jangan coba-coba fikirkan tentang ruh, karena akal objeknya bukanlah ruh. Dia memikirkan sesuatu yang sudah ada, barangnya sudah dilihat. Kalau belum lihat dia nggak ngerti. Maka ada nama ruh, ya. Ruh ini bukan dengan zikir lagi, dia dengan syuhud tadi yang saya tulis, penyaksian. Menyaksikan apa dia? Menyaksikan yang meniupkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini satu-satunya, nggak ada lagi. Maka kita diajarkan dialog ruh. Ruh inilah, ruh ini kan macam-macam. Ruh itu saya udah jelaskan di beberapa majelis ya. Ada ruh nabati. Ruh nabati apa arti ruh nabati? Ruh tumbuhan. Sadaqallahul azim. Tentunya kita di dalam beragama, tentunya kita di dalam bertuhan selama ini, dan di dalam melaksanakan perintah-perintah syariat-syariat masing-masing agama kita bertujuan agar sampainya seluruh amal-amal yang kita kerjakan, agar sampainya seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai menuju akhirat, sampai menuju Tuhan, sampai menuju dan diterima oleh siapa yang kita sembah selama ini. Tentunya seluruh amal ibadah untuk Sang Pencipta diri kita. Itulah tujuan-tujuan kita memeluk suatu agama. Tujuan-tujuan kita untuk bertuhan hanyalah demi untuk kembali kepada Tuhan, meniti jalan akhirat, akhir hayat kehidupan manusianya menuju kehidupan Tuhannya. Itulah akhirat itu. Bila kita tidak tahu, bila kita tidak memahami akhirat, dan bila kita belum bertemu akhirat selama di dunia ini, maka jangan harap kita bisa diterima seluruh amal-amal kita, seluruh solat-solat kita, seluruh persembahan-persembahan kita, seluruh pengabdian-pengabdian kita, bila kita belum pernah menuju akhirat. Jadi untuk menuju akhirat, demi untuk mentransfer atau demi untuk membawa amal-amal yang kita lakukan selama di dunia ini agar sampai di akhiratnya, ya kita wajib tahu akhiratnya dulu. Sama halnya kita logikakan, kita sebagai pengusaha kaya, kita sebagai pengusaha udang contohnya, kita mau kirim udang ke negara Malaysia, dari Medan ke Malaysia, tanpa kita tahu akhir tujuan berlabuh kemana, apa yang kita kirimkan dari Medan ini ke Malaysia, ujuk-ujuk kirim ke Malaysia,
ujuk-ujuk kirim ke Malaysia tanpa tahu kepada siapa kita mengirim udang ini. Bagaimana mungkin sampai kepada yang dituju tanpa kita ke Malaysia dulu, tanpa kita bertemu dengan bosnya dulu, tanpa kita bertemu dengan siapa yang menerima udang atau dagangan kita ini. Logikanya kan demikian. Kita selama ini ibadah, kita selama ini sholat, kita selama ini zikiran, kita selama ini sholawatan, kita selama ini ngaji, apapun yang kita kerjakan yang dikatakan ibadah di dalam syariat-syariat itu kan kita membutuhkan pajak-pajak, memajaki Allah, berharap-harap dapat keuntungan, berharap-harap mendapatkan pahala, berharap-harap mendapatkan kesuksesan dunia, berharap-harap agar mendapatkan apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan dengan ibadah-ibadah itu. Ibaratkan selama ini kan kita barter dengan Tuhan, mengharap pahala, mengharap surga dan sebagainya. Maka dari itu ya harus tahu tempatnya untuk mengirimkan semua apa yang kita lakukan supaya sampai kepada tujuannya. Jadi sama halnya kita mengirim udang ke Malaysia harus tahu tempat berlabuhnya, tempat berakhirnya udang ini sampai di Malaysia, sampai di tangan bos yang menerima dan yang akan membayar udang-udang yang sudah kita kirimkan. Ilustrasinya sama seperti itu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, bila kita tidak tahu kemana tempat berlabuhnya, kemana tempat berakhirnya tujuan apa yang kita harapkan, di dalam seluruh ibadah, di dalam seluruh beragama, di dalam seluruh bertuhan, tanpa tahu tujuan di mana berakhirnya, maka ia akan tenggelam di dalam hawa nafsu kita sendiri. Diaku-akuinya lah ibadah ini milikku, diaku-akuinya lah sholat-sholat ini milikku, diakuinya lah apapun yang kita kerjakan, sholawatan, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya, diaku-akui milik manusianya. Maka semuanya berakhir kandas di dalam lautan manusianya, kandas di dalam neraka. Karena kita tidak tahu atau karena kita tidak melewati wat siratal mustaqim. Karena tidak berhasil melewati wat siratal mustaqim, ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka hancur lebur dibakar di neraka jahanam, yakni ya muspro atau sia-sia, tanpa kita tahu di mana tempat berakhirnya semua amal-amal yang kita lakukan. Semua ini dan selama ini kita hanya melakukan semua itu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri saja, untuk ujub, untuk menunjukkan kepada manusia lain bahwa kita ini ahli ibadah, untuk menunjukkan kepada manusia lain supaya manusia melihat bahwa kita ini pintar, cerdas dan sebagainya, berilmu dan sebagainya. Semuanya berakhir kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin semua yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan sejak detik-detik akil balik tiba dulu sampai sekarang, bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Allahnya saja tidak tahu, Allahnya saja gaib, Allahnya saja tidak hadir, Allahnya saja tidak wujud. Bagaimana mungkin sampai seluruh amal-amal yang kita kerjakan? Jadi logikanya kan demikian. Bila kita beribadah, kita bila sholat, hanya mengandalkan halusinasi saja, hanya mengandalkan angan-angan wae, hanya mengandalkan bayangan-bayangan saja, ya semuanya hancur di dalam bayangan-bayangan kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan masih terbayang-bayangi oleh diri manusia kita yang mengerjakan. Karena di dalam hati kita masih terbayang-bayang apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, masih terbayang-bayang kita sebagai Tuhan pelaku di dalam seluruh amal dan perbuatan yang kita kerjakan. Itulah yang disebut fahsya wal munkar.
Jadi apapun yang kita kerjakan penuh dengan kemungkaran, apapun yang kita lakukan penuh dengan kesalahan, dan apapun yang kita aktivitaskan selama ini di dalam kehidupan ini, semua itu adalah linnas jatuh ke lembah syaitan. Syaitan yang merasa ada daripada mengadakan Tuhannya di hatinya. Syaitan yang congkak, yang sombong, yang menggoibkan, yang mentiadakan, yang mematikan Tuhannya di dalam hatinya. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa, dan karena yang bisa berapa-apa dan yang merasa bisa bersiapa-siapa, masih diri syaitannya di hatinya. Siapakah dia? Ya kita sendiri yang mentuhani apapun yang kita kerjakan. Hidup kita tuhani, badan kita tuhani, otomatis seluruh apa yang kita lakukan berakhir di akhirat jahanam. Akhiratnya iblis dan syaitan kumpul dengan mereka di dalamnya. Karena berakhirnya bukan ke akhirat Tuhannya, tapi akhirat hawa nafsunya, ya semuanya sia-sia saja, ya semuanya keburukan di sisi Allah. Kenapa? Karena semua apapun yang kita lakukan selama ini berada di sisi iblis, di sisi syaitan, di sisi hawa nafsu kita sendiri sebagai pelaku yang mentuhani apapun yang ada di dalam kehidupan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu betapa pentingnya untuk mengenal diri dan mengenal Tuhannya, agar sampainya amal apa yang kita lakukan dari diri manusia kepada diri Tuhannya. Maka dari itu awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan yang akan disembahnya? Siapa bosnya yang ada di Malaysia? Agar aku bisa mengirimkan dagangan-daganganku, agar aku bisa mengirimkan udang-udangku sampai ke alamatnya langsung kepada bosnya, agar dibayar, agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan surga, agar mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tanpa kita tahu siapa yang kita sembah selama ini, mana mungkin bisa tersampaikan apa-apa yang kita persembahkan. Semuanya hanya jatuh dimakan sendiri. Itulah iblis dan setan yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Jadi bagaimanakah cara untuk mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita abdi, siapa imam kita, siapa bos kita? Ya kita wajib tahu. Tahu apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu hakikat diri manusianya, maka ia akan bertemu Tuhannya. Barang siapa tahu hakikat diri kewayangan manusianya, maka ia akan bertemu dengan sang dalang, yakni Tuhan yang mendalangi kehidupan manusianya. Barang siapa manusia yang tahu dengan usahanya, maka ia akan bertemu dengan bos yang akan dikirimi apapun yang kita kirimkan. Jadi harus tahu akhirat dulu. Harus tahu tempat berakhirnya. Kemana semua apa yang kita kerjakan ini. Menuju setan atau menuju Allah. Untuk makanan iblis atau dipersembahkan kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Dajjal la'natullah ataukah mengabdi dan menyembah kepada Allah. Ya kita harus tahu berakhirnya, akhiratnya kemana itu. Maka dari itu kita akan kaji pergi ke akhirat, sedetik pergi ke akhirat, sedetik sampai ke akhirat, sedetik dari Medan sampai ke Malaysia hanya sedetik saja. Sebelum itu marilah kita berlatih-latih dahulu untuk menghening-heningkan jiwa kita, mengfana-fanakan nyawa kita, menghapus-hapuskan hati kita, mensuci-sucikan nyawa roh kita agar sampai kembali kepada Allah, agar bisa kembali kepada akhiratnya. Kita persembahkan di dalam keheningan ini supaya kita sudah
supaya kita tidak jadi penguasa dan tidak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kondisi kita, apapun yang kita perankan selama ini, kita diperankan oleh Sang Pencipta menjadi apapun, menjadi petani, pedagang, menjadi apapun yang kita diperankan selama ini, maka coba kita kembalikan lagi dari asal muasalnya apapun yang diperankan kepada kita selama ini, agar supaya kita bisa pulang lagi ke akhirat. Karena kita berawal dari akhirat, ya harus pulang ke akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku datangnya dari Allah dan pulang kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah bila kita tidak tahu di dalam hati kita dari mana kita datang? Bagaimana mungkin kita berakhir ke pangkuan Tuhan bila kita tidak menyadari dari Tuhan kita berasal? Selama ini kan seolah-olah kita terlahir tercipta dari batu, anaknya batu, hatinya keras seperti batu, seolah-olah tak ada yang mentuhani, seolah-olah tak ada yang menghidupi, seolah-olah tak ada yang mewujudkan, seolah-olah tak ada yang menguasakan, seolah-olah tak ada yang memperjalankan, kecuali diri kita sendiri yang merasa hidup sendiri. Kecuali diri kita sendiri yang merasa punya badan sendiri. Kecuali diri kita sendiri yang merasa wujud sendiri. Ada sendiri. Dan seolah-olah semuanya jadi sendiri. Apa bedanya kita dengan orang ateis? Iman akidah kita apa bedanya dengan orang-orang yang tak bertuhan selama ini? Kan sama. Kita selama ini ateis tanpa kita sadari. Apa buktinya kita ateis tanpa kita sadari? Kita selama ini tak mengenal Tuhan kecuali mengenal diri kita sendiri selama ini. Jadi bila kita hanyalah mengenal diri kita sendiri selama ini, maka terputuslah, terdindinglah, kafirlah, terhijablah melalui alam barzahlah, terdinding terpisahnya antara hamba dengan Tuhannya, terpisahnya antara dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena kita berhenti memandang, berhenti menyaksikan hanya kepada diri kita sendiri selama ini. Akhirnya kufur, akhirnya terbarzah, terdinding, terpisah dari jalan Tuhannya. Maka ketika terputus, terpisah dari jalan Tuhannya, tidak bisa ke asal muasalnya, maka takkan bisa sampai kepada akhir perjalanannya. Kenapa? Karena kita tidak menyadari, karena kita tidak tahu asal muasal dari mana kita ada, asal muasal dari mana kita wujud, asal muasal dari mana kita hidup, asal muasal dari mana kita berada di dunia ini, terlahir ke dunia ini. Bila mentok di dalam hati kita, pulangnya hanya pulang kepada diri manusianya, itulah yang disebut keburukan. Itulah yang disebut dosa yang paling akbar, dosa yang paling besar. Kenapa? Karena kita tak mau pulang kepada asal-usul kita demi untuk kita pulang ke akhirat kita. Jadi untuk berbekal sedetik menuju akhirat,
sedetik menuju Tuhan, sedetik mi'raj kepada Tuhan, kita pun harus kembali sedetik pun. Sedetik juga kembali ke asal usul kita berada. Asal tak ada, kembali kepada tak ada. Asal tak wujud, kembali kepada tak wujud. Asal goib, kembali kepada goib. Asal Allah berkuasa atas diri manusianya, asal Allah yang menciptakan diri manusianya, berakhir kembali kepada Allah sebagai penguasa manusianya, berakhir kepada Allah yang menciptakan manusianya. Berarti kita harus tak ada, kita wajib goib, kita wajib mutu qoblal maut, seperti para nabi dan seperti para rasul. Apanya? Iman hatinya, bukan seperti dohirnya mereka, tapi seperti iman mereka yang mana menjadikan Allah di dalam hatinya sebagai kekasihnya, yang mana menjadikan Allah sebagai imam dan Tuhannya di dalam hatinya, daripada beriman, berimam, daripada menjadikan pemimpin setan di dalam hatinya. Seperti yang diabadikan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Itulah tanda-tanda hatinya para nabi, hatinya para rasul, hatinya utusan-utusan Allah, hatinya pesuruh-pesuruh Allah, karena yang dituhankan di dalam hatinya, karena yang diakhirkan dalam kehidupan dan badannya hanyalah kepada la mawjudan illallah, hanyalah kepada la hawla wa la quwwata illa billah, hanyalah kepada la ilaha illallah. Jadi kita ikut imannya para nabi dan rasul atau ikut imannya dajjal, iblis dan setan. Semua tergantung Anda masing-masing. Masih ingin disiksa terus di dalam kehidupan ini, apa ingin kebebasan, keluar dari penjara-penjara dunia? Semua ada pada diri Anda sendiri. Jika kita ingin menuju ke akhirat, ya tinggalkan semua apa yang kita aku akui sebagai milik kita, ya korbankan semuanya, ya sucikan semuanya agar bisa lepas, agar kita bisa membaca kembali Iqra kitabak, agar kita bisa menelusuri kembali sedetik asal muasal diri kita ada. Asal muasal diri kita ada kan dari tak ada. Maka tempat kembali kita, maka akhirat kita pun juga tak ada. Kembali kepada ketiadaan. Maka ketika kita sudah tahu, mengenal hakikat diri kita, siapa sebenarnya diri kita ini, yakni hanyalah makhluk yang dicipta, hanyalah makhluk yang dibuat, hanyalah makhluk yang diperjalankan, hanyalah makhluk yang diperankan oleh Tuhannya di suatu malam. Suatu malam itu maknanya gimana? Suatu malam itu ketika manusianya sudah malam, manusianya sudah gelap, manusianya sudah goib, manusianya sudah tak ada lagi di dalam hatinya kecuali Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Bukan Muhammad saja yang diperjalankan, akan tetapi Nabi Muhammad hanyalah sebuah contoh untuk seluruh manusia, bahwa seluruh manusia pun sama diperankan, diciptakan, diperjalankan sama seperti contohnya. Diperjalankan kapan? Di suatu malam. Suatu malam itu kapan? Ketika manusianya tidak ada, yang ada hanyalah Tuhannya. Kapan itu? Sejak dari tanah sampai menjadi bayi, kan itu malam bagi kita. Selama ini kita tak ingat apa-apa sejak dari tanah sampai jadi bayi. Yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah pencipta diri kita. Marilah kita pulangkan semua kepahaman, pulangkan semua ilmu yang kita miliki, pulangkan semua daya upaya yang kita kuasai selama ini kepada Tuhan, kepada ketiadaan, kepada kegoiban, agar nyata wujudullah di dalam tiap-tiap hati manusia kita. Bila kita tidak tahu, tidak menelusuri dari mana kita ada, bagaimana mungkin kita sampai, bagaimana mungkin kita tahu dari mana rumah kita. Rumah kita dari mana?
baiti jannati, rumahku dari Baitullah, pulangnya ke akhirat ya ke Baitullah, dari surga pulang ke surga. Selama ini perjalanan kita kan dari surga masuk ke neraka, masuk ke surga lagi. Itulah perjalanan kita. Bila kita menginginkan sedetik mi'raj, sedetik sampai ke akhirat, maka kita wajib sedetik pula sampai kepada asal, sampai kepada awal. Bila kita sudah sedetik sampai kepada awal penciptaan kita, maka sedetik pula kita sampai ke akhir finish kita sebagai peran manusia. Akhirnya harus melewati pintu kiamat, pintu baiat, pintu rela ridhonya mutu qoblal maut. Agar bangkit al-mahdinya, agar bangkit bangun al-mahdinya, memerangi dajjal-dajjal, memerangi iblis dan setan, memerangi angkara murka yang selama ini bergejolak di dalam tiap-tiap hati manusianya. Jadi untuk mi'raj atau untuk kembali ke akhirat, untuk membawa apapun yang kita kerjakan, maknanya jangan aku akui di dalam dirimu bahwa dirimu ada. Jangan kau aku akui di dalam hatimu bahwa dirimu wujud. Jangan kau aku akui di dalam hatimu bahwa dirimu berkuasa atau hidup. Jangan kau aku akui semua apapun yang kau lakukan itu adalah kamu. Aku bukan apa dan bukan siapa. Aku tidak apa dan tidak siapa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin bayi itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Resapi makna-makna ini. Resapi, 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 dan resapi. Itulah jalan sedetik menuju awal dan sedetik menuju akhir, supaya apa yang terjadi dalam masing-masing diri manusia kita lillahi ta'ala, dari lillah kembali ke lillah, dari Tuhan kembali ke Tuhan, maka kosonglah, maka bersihlah, maka sucilah kemanusiaan kita dari diri manusia kita. Semoga ini semua, semoga pemaparan ini bermanfaat khususnya untuk diriku yang sama-sama belajar dengan sahabat-sahabatku, dan untuk kita semua. Semoga sahabat-sahabatku juga dimudahkan untuk melewati jalan ini. Kita bergandengan tangan untuk melawan, memberontak iblis dan setan yang selama ini berkuasa